Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, insyaallah kita yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih menyempatkan diri kita untuk menyempurnakan amalan-amalan ibadah yang diwajibkan kepada kita. Lalu kemudian kita bersyukur kepada Allah karena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mengawali kajian matematik kita pada malam hari ini mengutip firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 35. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min syai'in kadzalika fa'alal ladzina min qablihim fahal 'ala rusuli ilal balagul mubin. Dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanat dengan terang. Al-Quran surat An-Nahl ayat 35. Para jamaah salat maghrib, bulan ini bulan Rabiul Awal, bulannya kelahiran daripada Rasulullah SAW. Umur Rasulullah itu 62 tahun lebih, 62 tahun 2 bulan ada yang mengatakan, jadi 62 tahun lebih, tidak sampai 63 tahun umur Rasulullah SAW. Wafatnya Rasul itu merupakan musibah yang terbesar bagi umat Islam, karena wafat itu merupakan musibah yang terbesar di antara semua musibah. Maka wafatnya Rasulullah itu, dan siapapun yang namanya wafat, itu adalah musibah yang terbesar. Nah, Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam itu dilanjutkan oleh para sahabat yang 4, Khulafaur Rasyidin. Masing-masing dari khalifah yang memimpin umat pada waktu itu banyak sekali tantangan, rintangan yang dihadapin oleh khalifah pada waktu itu, baik dari dalam, yaitu orang Islam itu sendiri, maupun di dalamnya ada orang munafik maupun orang musyrik dan juga orang-orang kafir. Nah, pertama dilanjutkan oleh kekhalifaan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak lama memimpin umat Islam, tetapi beliau sudah berhadapan dengan umat Islam itu sendiri, di mana umat Islam itu banyak yang murtad. Murtadnya umat Islam itu karena goyahnya iman mereka, karena tiadanya Rasulullah SAW. Goyah imannya hingga kemudian murtad, kembali ke agama asal mereka.
Itu yang dihadapin Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian mereka-mereka yang tidak mau membayar zakat, nah, itu juga dihadapin oleh Khalifah Abu Bakar. Dilanjutkan dengan Khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, lalu kemudian Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, selain Khalifah Abu Bakar, itu Khalifah yang tiga itu kepemimpinan mereka itu wafatnya mereka itu mati karena dibunuh. Umar, Utsman, Ali itu mati terbunuh. Yang membunuhnya sejarah mencatat itu juga adalah umat Islam. Nah, ini dikarenakan apa? Perebutan kekuasaan atau kekhalifahan yang dipimpin oleh para khalifah pada waktu itu memberi ketidaksenangan bagi sebagian umat Islam. Khalifah Umar wafat dibunuh. Lalu kemudian Khalifah Utsman bin Affan pun wafat dibunuh juga. Nah, pada masa Khalifah Utsman itu termasuk khalifah yang paling lama memimpin umat Islam pada waktu itu. Dan beliau memang dari awal memang sudah merupakan sahabat Rasul yang memiliki harta yang banyak, orang yang kaya. Namun kekhalifahan beliau itu sedikit kacau dikarenakan kalau bahasa sekarangnya KKN ya, banyak intervensi daripada keluarga yang ikut di situ, sehingga kemudian para gubernur, para wali kota itu banyak yang berasal dari keluarga beliau, sehingga kemudian ada ketidaksenangan dari beberapa umat Islam, hingga kemudian terjadilah pemberontakan itu ingin menggulingkan Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat terjadi pemberontakan itu yang menjaga atau yang berada di dalam rumahnya Khalifah Utsman itu adalah keluarga Ali bin Abi Thalib. Termasuk di situ Ali bin Abi Thalib dan dua cucunya Hasan dan Husain, mereka ada di situ, sehingga kemudian terbunuhnya Khalifah Utsman pada waktu itu mereka sebagian sahabat mengatakan bahwa itu dibiarkan atau pembiaran itu dilakukan oleh keluarga Ali bin Abi Thalib. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Nah, isu ini berkembang sehingga menjadi isu negatif. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Khalifah Ali. Nah, Khalifah Ali ini pun tergoyahkan juga dikarenakan banyaknya isu-isu yang bersangkutan dengan keluarga beliau. Hingga kemudian beliau pun mati dibunuh, dan itu pun dibunuh oleh pengikutnya. Kita tahu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Muawiyah. Muawiyah bin As ini keluarga dari Khalifah Utsman ya, yang tidak puas dengan kematian Utsman. Lalu kemudian terjadi pemberontakan di sana kemari. Lalu kemudian terjadi perang Siffin pada waktu itu. Perang Siffin itu perang antara umat Islam dengan umat Islam. Nah, pada waktu terjadi perang Siffin itu kemenangan itu sebenarnya sudah ada di pihak Ali bin Abi Thalib sebenarnya. Tapi ketika itu Muawiyah beserta dengan para pasukannya, mereka mengangkat Al-Quran, dan bahkan Al-Quran itu mereka letakkan di tombak dan di pedang mereka dengan isyarat mereka ingin berunding. Akhirnya terjadi berundingan. Itulah ditahkim, itu istilahnya dalam sejarah Islam itu. Nah, pada saat perundingan itulah kemudian Muawiyah mengutus Amr bin As, dan lalu kemudian Ali bin Abi Thalib juga mengutus salah seorang sahabat, dan salah seorang sahabat ini bukanlah orang yang ahli politik, dia merupakan orang ahli ibadah. Terjadilah tahkim ini, artinya terjadi negosiasi, dan ternyata rupanya Khalifah Ali menerima perundingan damai ini. Dan setelah Khalifah Ali menerima perundingan damai ini, sekitar 12.000 pasukannya memisahkan diri dari Ali, dan itulah yang disebut dengan Khawarij. Nah, inilah kelompok yang pertama sekali di dalam sejarah Islam yang ada di dalam sejarah Islam. Jadi Islam itu dulu hanya satu.
Tidak ada paham yang lain-lain, tidak ada sekte yang lain-lain. Setelah terjadi tahkim itu, akhirnya para pendukung Ali, pasukannya itu mereka sekitar 12.000 orang itu, mereka berpindah ke daerah Irak. Dan mereka mendirikan sekte atau paham yang bernama Khawarij. Khawarij yang kita pahami, kita sudah paham begitu kerasnya paham ini ya. Mereka terlalu gampang atau menggampangkan, mengkafirkan orang Islam. Jadi kalau orang Islam yang tidak sepaham dengan dia, itu kafir menurutnya. Dan bahkan darahnya itu halal. Artinya apa? Jiwanya boleh dibunuh. Itulah Khawarij itu. Nah, lalu kemudian dalam sekte pahamnya Khawarij ini, nah ini dia terlalu eksklusif ya. Eksklusifnya itu yaitu tadi, yang bukan kelompok dia, walaupun itu orang Islam, nah itu bagi mereka itu musuh. Nah, Khawarij ini kan sudah tidak ada. Lambat laun sejarah mengukir, menulis, pahamnya Khawarij ini berikut juga dengan sektenya dan juga pengikut-pengikutnya, itu semuanya sudah tidak ada lagi. Habis semuanya. Namun, berapa tahun belakangan ini, muncullah yang disebut banyak itu dalam istilah Khawarij modern, gitu kan? Nah, itu ada yang mengatakan Khawarij modern yang sekarang itu ya seperti ISIS itu. Nah, ISIS itu kan hanya mereka saja kan dalam pembentukan kekhalifahan itu, di luar mereka itu haram. Bahkan boleh nah itu sekarang itu Khawarij. Nah, setelah muncul Khawarij ini, muncul aliran-aliran yang lain. Muncul aliran Mu'tazilah, muncul aliran Jabariyah, Qadariyah, sehingga kemudian muncul lagi aliran Maturidiyah dan muncul aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang yang ada itu mayoritas hampir di seluruh dunia itu pemahaman atau faham yang ditinggalkan oleh para sahabat-sahabat dan tabi'in yang lalu, salafus saleh yang lalu, ulama-ulama terdahulu. Itu paham yang masih ada sampai sekarang itu, yang berkembang ya, yang berkembang itu adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kita di Indonesia ini mayoritas adalah pahamnya Ahli Sunnah wal Jamaah, karena kita semua di Indonesia ini menerima paham ini, sehingga kemudian kalau ada paham yang lain di luar ini masuk, itu menjadi tanda tanya bagi kita. Maka mohon maaf Bapak, ketika ada sekumpulan orang Islam, jamaah-jamaah umat Islam yang begitu banyak, tapi kita melihat ada sesuatu keanehan di dalamnya, suatu keganjilan di dalamnya, sesuatu yang kita lihat kayaknya nggak ada nih dalam ajaran Islam nih. Ulama-ulama tidak pernah nih melakukan hal seperti ini. Nah, itulah yang muncul nih sekarang nih, sepertinya merusak Islam yang ada gitu Pak. Itulah. Allahu a'lam ya, kalau mungkin kita saling beda pendapat ya. Nggak lama ini kan itu seperti apa yang pernah dikerjakan beberapa hari ini di Istiqlal itu, dengan zikir kreativitasnya sendiri itu ya. Itu kalau tidak salah dari Ciamis ya. Ciamis itu kalau tidak salah. Ya. Itu asal mulanya kan dari Abah Anom itu ya, yang dari Pondok Pesantren Suryalaya itu kan. Nah, iya itu. Nah, itu waktu Abah Anom itu, waktu Pondok Pesantren Suryalaya lah ya pemimpinnya itu, sepertinya hal-hal seperti itu tidak ada itu. Hal-hal seperti itu ya. Hanya cuma Abah Anom itu membawa nama besarnya, sehingga banyak orang yang banyak belajar ke beliau. Pesantren itu banyak dipenuhi oleh orang yang ingin belajar dengan beliau. Ini sekarang nih penerusnya nih, yang baru-baru ini, merah putih itu ya, peci merah putih, tongkat merah putih, mobil merah putih, mimbar merah putih. Jadi kreativitasnya udah tinggi sekali, dan seperti itu. Nah, akhirnya sampai di Istiqlal, dan itu kan viral itu, sampai kemana-mana kok ajarannya seperti ini apa segala macam. Nah itu Kak. Nah, ini paham-paham yang seperti ini kan seperti merusak tatanan Islam yang sudah ada. Kita kalau bicara Islam, bicara ibadah, bicara apapun kita yang berkaitan dengan Islam, itu harus ada dasarnya. Dasarnya itu dalil. Dalil itu Al-Quran dan
hadis. Itu sudah sangat jelas sekali. Nah ini Bapak Ibu jamaah sholat maghrib. Nah ini yang kami maksud dalam hal ini. Jadi paham-paham pada waktu Rasulullah SAW wafat, itu yang pertama muncul itu kan Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Maturidiyah, sampai kemudian ada Syiah, Fatimiyah, segala macam tuh banyak sekali itu. Itu lambat laun, dimakan zaman, dimakan waktu, paham itu ditinggalin umat. Paham itu nggak berkembang. Selesai dia, habis dia. Tidak ada pengikutnya lagi. Nah, tapi paham itu masih ada. Dan paham itu tidak berupa paham yang menjadi paham yang dipelopori oleh katakanlah organisasi atau sekte, tidak. Nah, kita ambil contoh ya. Itu doa yang paling mustajab, atau bukan doa paling mustajab ya, doa yang paling sering kita ucapkan itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan doa kan setiap hari kita ulang-ulangi, karena doa itu memang itu permintaan kita kepada Allah. Ya Allah, beri kami kebaikan dunia dan beri kami kebaikan akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Nah, ini kan dalam tafsirnya kan banyak disebutkan bahwa doa ini adalah doa yang kita minta kepada Allah agar apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita itu dengan ikhtiar kita, takdir yang buruk itu menjadi takdir baik. Takdir yang baik itu menjadi takdir yang lebih baik lagi yang kita terima. Itulah yang makanya doa itu kita terus minta kepada Allah seperti itu. Kita ini sudah ada takdirnya. Ditakdirkan seperti ini, ditakdirkan seperti ini, ditakdir seperti ini. Tapi doa kita itu salah satu ikhtiar agar takdir yang kita terima itu, umpamanya dia takdir buruk, agar itu diganti oleh Allah menjadi takdir yang baik. Nah, itu kan doa. Doa itu memang harus kita hancurkan seperti itu, dan di dalamnya itu ada ikhtiar. Nah, tapi yang salah tuh begini Pak. Dan ini memang paham yang ditinggalkan oleh salah satu paham yang terkenal juga ya, itu namanya paham Jabariyah itu. Paham Jabariyah itu dibawa oleh Zaham ibnu Sofwan. Zaham bin Sofwan. Itu Jabariyah itu dia berkembang di tahun 2 Hijriah. Yang rusaknya itu pada waktu itu paham ini diterima di Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah ini kan daulah yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, jadi di dalam Islam itu kan daulah yang paling terbesar itu kan ada 2, Daulah Abbasiyah dan Daulah Utsmaniyah. Umayyah. Nah, jadi Umayyah itu, Bani Umayyah ini ternyata mereka mempolitisasi paham Jabariyah ini masuk di dalam kekuasaan mereka, sehingga kemudian berkembanglah paham ini. Nah, apa paham Jabariyah itu? Paham Jabariyah itu tadi yang berkenaan dengan takdir tadi, Pak. Kita ini sudah ditakdirkan Allah. Paham mereka itu seperti ini. Jadi kalau Allah sudah mentakdirkan kita masuk surga, ya kita masuk surga. Mau berbuat apapun kita sudah takdirkan Allah masuk surga, ya masuk surga. Nah, Allah mentakdirkan kita masuk neraka. Sebanyak apapun kebaikan yang kita buat, sebanyak apapun amalan yang kita perbuat, kalau Allah sudah mentakdirkan kita masuk neraka, ya tetap masuk neraka. Itu pahamnya Jabariyah. Jadi paham Jabariyah itu, kalau sekarang itu sepertinya ya seperti itu, gimana ya? Ibaratnya kita itu seperti robot. Ibaratnya kita itu seperti wayang. Kita bergerak, kita beramal, itu sudah ada yang menggerakkannya. Artinya siapa yang menggerakkan itu? Kehendak Allah. Itu paham Jabariyah seperti itu. Ada orang berbuat jahat itu karena kehendak Allah. Saya berbuat jahat seperti ini, sehingga kemudian takdir saya memang orang jahat. Saya beramal, saya menjadi orang yang banyak melakukan kebaikan, itu karena kehendak Allah. Berarti Allah mentakdirkan saya itu menjadi orang baik. Lalu kemudian saya berbuat kesana kemari itu karena kehendak Allah. Nah, itu ibaratnya kita tuh seperti robot atau seperti wayang, dan ada ininya, apa namanya itu yang penggerak wayang itu?
dalang. Nah, dalangnya itu yang dimaksud oleh mereka itu adalah Allah. Kenapa? Karena takdir kita itu sudah dituliskan oleh Allah. Pada waktu di rahim kita, waktu di rahim ibu kita, itu sudah ditulis oleh Allah. Ini jodohmu, ini bahagiamu, ini semua tentang takdirmu itu sudah ditulis. Nah, lalu kemudian ada orang yang beranggapan, ya sudah, apapun yang kita lakukan ini berarti kehendak Allah. Hari ini saya tidak sholat, ini mungkin kehendak Allah. Karena Allah menginginkan saya hari ini tidak sholat. Sampai ada yang seperti itu. Saya hari ini berinfak. Sampai ratusan juta. Sampai banyak saya berinfak. Ya mungkin ini karena kehendak Allah. Kalau nggak ada kehendak Allah, saya mungkin tidak berinfak. Nah, itu anggapan-anggapan seperti itu, Pak. Itulah yang dimaksud dengan paham Jabariyah. Maka ketaatannya seseorang atau seseorang itu berbuat maksiat, itu semua dasarnya adalah kehendak Allah. Nah, ini pahamnya Jabariyah. Maka pola pikir Jabariyah ini nggak boleh ada di kita. Kenapa? Karena manusia itu, Allah mengatakan manusia itu ada pilihan yang harus dipilih. Dan pilihan-pilihan yang harus dipilih itulah yang merupakan ikhtiar kita, usaha kita. Surga dan neraka itu pilihan. Apa kita mau berusaha, berikhtiar untuk masuk neraka? Kan tidak mungkin. Berarti kita berikhtiar, berusaha untuk masuk surga. Itu pilihan-pilihan. Dan selalu di dalam Al-Quran itu, setiap apa yang Allah sebutkan itu, selalu ada yang berpasang-pasangan itu. Itu kan artinya yang berpasang-pasangan itu pilihan. Kebaikan pasangannya adalah keburukan. Ini pilihan. Pilihan. Kita mau pilih keburukan atau mau pilih kebaikan. Nah, maka di situ ada kemampuan manusia, daya pikir manusia, daya kekuatan manusia, sehingga kemudian untuk bisa memilih mana yang harus saya pilih. Nah, Islam di dalam syar'i itu ada istilah mumayyiz. Mumayyiz itu ukurannya bukan umur. Balik ukurannya kan juga bukan umur, walaupun memang ukurannya hampir rata-rata tuh standarnya umur. Kalau balik itu kan kalau yang laki dia mimpi basah. Mimpi basahnya itu ada yang umur 12 tahun, umur 10 tahun, 11 tahun. Nah, itu kondisi fisik ya. Nah, yang perempuan pun demikian. Umurnya juga ketika dia sudah mengalami haid yang pertamanya, maka dia balik gitu. Itu bisa umur 12, bisa umur 10, bisa umur 11, bahkan umur 12 tahun pun sampai 13 tahun ada yang belum. Nah, maka ketika sudah balik dia sudah mendapatkan hal yang seperti itu, maka dia disebut orang yang mubalik. Nah, kalau mumayyiz ini daya akal kita, Pak. Jadi mumayyiz itu kita itu dituntut untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Dan itu melalui daya pikir kita. Itulah ilmu, menuntut ilmu. Maka dalam Islam itu tuntutlah ilmu itu dari buayan hingga sampai liang kubur. Maka kalau orang sudah tahu kebaikan, sudah tahu dia baik, itu dia udah tahu. Dia udah termasuk orang mumayyiz. Anak kecil saja disuruh dua pilihan, pasti dia akan pilih yang baik. Yang buruk pasti dia tinggalkan. Nah, itu namanya mumayyiz. Itu pilihan. Dan jadi dari kecil saja itu sudah diajarkan kita untuk memilih dari dua pilihan itu mana yang kita pilih. Nah, pasti secara kenalurian manusia itu pasti akan pilih yang terbaik buat dia. Karena manusia ini punya naluri. Nah, dua pilihan ini menjadi pilihan kita dan itulah yang disebut dengan ikhtiarnya manusia. Nah, kalau kita ada dua pilihan, ini surga, ini neraka, maka pilihan kita yang terbaik kita adalah surga. Nah, maka ikhtiar kita itu adalah dengan beramal. Lalu kemudian amal kita itu amal yang bagaimana? Ternyata amalan kita itu adalah amalan yang dirahmati Allah. Amalan yang di dalamnya itu ada rahmat Allah. Nah, karena orang yang masuk surga itu di dalam hadis Nabi, itu masuk surganya itu ternyata bukan dikarenakan amalnya.
Tapi dia masuk surga itu dikarenakan rahmatnya Allah. Maka kita carilah rahmat Allah itu. Salah satu diantaranya itu ada di amalan kita. Nah, maka beramallah kita, itu ikhtiar kita. Ikhtiar kita itu beramallah kita dengan amalan yang dirahmati Allah. Jadi ramalan itu amalan yang di dalamnya itu ada rahmat Allah. Maka amalan itulah yang akan mengantarkan kita masuk surga. Jadi pola-pola pikirnya orang Zabariyah ini kalau sekarang ini ya, itu sepertinya orang-orang yang menggampangkan sesuatu terhadap perintah-perintah yang sudah ada di dalam agama. Jadi kalau mau dilihat kembali itu ya, bagaimana begitu gampangnya ya, yang kemarin ada di Istiqlal itu ya, sebutkanlah pemimpin spiritualnya itu kan sampai mengatakan orang berhaji itu, orang menunaikan ibadah haji itu tidak perlu ke Ka'bah katanya, tidak perlu ke Mekah katanya. Nah, itu dari mana itu sampai seperti itu? Menggampangkan semuanya. Itu merupakan sesuatu yang sudah baku dalam Islam, dan itu ajaran yang sudah mempunyai dalil yang begitu sahih sekali. Kenapa harus diganggu-ganggu seperti itu? Nah, ini Bapak. Jadi sekarang ini ada orang yang mempunyai paham-paham yang seperti itu, maka paham-paham yang seperti itu harus kita waspadai, Pak. Jadi kita jangan gampang terpedaya, atau jangan gampang kita itu melihat sesuatu yang rame, sesuatu yang banyak pengikutnya itu adalah sesuatu yang memang sahih. Belum tentu. Itu belum tentu. Maka dalam hal ini kembali kepada kita, sejauh mana ilmu kita memahami hal itu, maka kita harus belajar terus. Kita belajar terus. Nah, dalam hal belajar itulah yang menjadi kehati-hatian kita, kewaspadaan kita. Jangan sampai kita itu belajar menuntut ilmu, tapi kita salah milih guru. Nah, itu. Salah milih guru, kita salah juga kita. Nah ini Pak. Jadi di antara paham-paham Jabariyah itu seperti itu. Nah, lalu kemudian jadi apa yang dimaksud oleh pahamnya kita sebut tadi ya, paham Jabariyah ini tadi, ini memang sangat rancu sekali oleh pikiran-pikiran kita. Artinya akal kita tuh nggak nyambung dengan orang yang mempunyai paham atau pemikiran seperti ini. Jadi pemikirannya itu semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Saya ini kaya karena Allah, saya ini miskin karena Allah, saya ini bodoh karena Allah, saya ini pintar semua karena Allah. Nah, ini semuanya atas kehendak Allah. Enggak seperti itu. Tapi di balik itu semua ada ikhtiarnya manusia. Nah, ikhtiar inilah yang menjadi ada pada diri seorang manusia. Kalau kita bertumpuan dengan seperti itu, apa-apa semua kehendak Allah, ya jadi dalam hal umpamanya kita ingin masuk surga itu, ya sudah, berpikiran saja kita dengan berpikiran, kalau kehendak Allah memang menginginkan saya masuk surga, ngapain saya sholat? Kalau kehendak Allah menginginkan saya masuk surga, kenapa saya harus beramal? Nah, jadi hal yang seperti ini nggak nyambung di pikiran kita, di akal kita, di nalar kita, dan ini merupakan rancu sekali menurut nalar kita. Nah, kalau kita kembalikan ke dalam ayat Al-Qur'an, maka di dalam ayat Al-Qur'an itu sudah sangat jelas sekali, Pak. Semua itu ada pilihan. Dan kita harus memilih. Bukan karena ini kena Allah, bukan. Kita harus memilih. Di dalam surah Al-Kahfi itu Allah berfirman, faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Itu ada dua pilihan tuh. Maka barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Jadi pilihan. Mau beriman atau mau kafir? Pilihan. Jadi bukan kehendak Allah seseorang itu menjadi kafir. Bukan kehendak Allah seseorang itu menjadi beriman. Jadi ada dua pilihan. Kita harus milih. Itulah ikhtiarnya manusia. Di dalam ayat lain juga Allah mengatakan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguh kami telah menunjukkan jalan yang lurus.
ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Nah, kan dua pilihan lagi ini. Kita mau bersyukur nggak dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Atau kita akan menjadi orang yang kufur nikmat, tidak mensyukurin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ini dua pilihan. Mana yang mau kita pilih? Bukan berarti saya memang sudah dikehendaki Allah. Saya ini menjadi orang yang bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan kepada saya. Ini kehendak Allah. Menjadikan saya ini menjadi orang yang kufur nikmat. Sehingga kemudian apapun saya tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada saya. Bukan seperti itu. Dua pilihan. Nah, dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali yang seperti itu. Lalu kemudian dalam surah Al-Baqarah juga. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Jadi kan kebaikan tuh disuruh kita untuk mencari, mengejarnya. Berlomba-lomba kita. Maka yang namanya berlomba-lomba itu pasti ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal dan ada yang duluan meraihnya. Ada yang duluan dia finish. Nah, itu artinya apa? Berebut. Kita berebut. Bukan berarti kita itu diam saja, tidak mau melakukan kebaikan. Justru harus berlomba-lomba. Jadi fastabiqul khairat. Yang namanya perlombaan itu yaitu ada yang juara 1, ada yang juara 2, ada yang juara 3. Nah, bukan berarti yang namanya perlombaan itu kita diam di tempat, tidak mau meraih kebaikan itu. Tidak seperti itu. Nah, itu kalaunya paham Jabariyah itu, satu diantaranya, saya berbuat kebaikan itu karena kehendak Allah. Tidak seperti itu. Harus kita mempunyai keinginan untuk terus berbuat kebaikan, bahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 148. Lalu kemudian dalam Al-Baqarah surat yang terakhir itu, di ayat terakhir di surah Al-Baqarah itu, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ini juga dua pilihan. Artinya apa? Dari dua pilihan ini masing-masing pilihan ini punya konsekuensi. Ketika orang itu melakukan kejahatan, konsekuensinya adalah dosa. Dan ketika dia berbuat kebaikan, maka dia mendapat imbalan atau konsekuensinya adalah pahala. Jadi dua pilihan. Maka itulah yang menjadi investnya kita atau investasi kita di akhirat, yaitu berupa kebaikan. Nah, jadi bukan merupakan kemaksiatan atau keburukan yang kita lakukan. Maka dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa adanya ikhtiar manusia untuk menyanggah atau disclaimer ya artinya ya, apa yang disampaikan oleh paham Jabariyah ini walaupun sudah tidak ada, tapi sebagian manusia itu ada yang seperti itu di dalam Islam itu, di dalam umat Islam itu ada yang memahami hal yang seperti itu. Maka di dalam ikhtiarnya manusia itu kita itu memang diharuskan untuk berusaha. Itu namanya ikhtiar. Jadi kita berusaha memilih. Ada dua pilihan kita pilih. Itu ikhtiar. Nah, tapi ada juga di dalam tidak semua hal itu dari manusia itu ada diharuskan kita untuk ikhtiar. Tidak juga. Nah, contohnya seperti ini. Kita ini lahir di mana? Itu nggak ada pilihan bagi kita. Kita mulai dari mana itu nggak ada pilihan bagi kita. Itu Allah udah tentukan takdir kita. Kamu lahir di sini, kamu lahir di bidan, kamu lahir di rumah sakit, kamu lahir di rumah. Nah, itu ikhtiar manusia juga nggak ada di situ. Itu berarti Allah udah mentakdirkan kita yang berarti kita itu ada di dalam rahim orang tua kita, bukan orang tua kita ya kita. Jadi kita nggak ada pilihan bagi kita. Nah, lalu kemudian umpamanya seseorang itu atau kita itu lahir dari ibunya siapa, bapak kita siapa, itu nggak ada pilihan. Ikhtiar manusia itu nggak ada. Itulah takdir. Jadi Allah sudah mentakdirkan si A jodohnya si C, itu takdir. Lalu kemudian di situ tidak ada pilihan. Itu udah takdir.
Lalu kemudian lagi disampaikan lagi umpamanya manusia itu lahir nanti dengan tubuhnya yang seperti apa? Ya. Umpamanya tubuhnya tinggi besar, gelap, hitam, kecil, atau badannya coklat. Nah, itu semua adalah merupakan takdir yang udah Allah takdirkan pada kita. Hingga kemudian kalau semua yang udah ditakdirkan kepada manusia, maka itu nanti tidak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Tidak ada. Tidak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kecuali ikhtiar kita, disuruh pilih kita itu ada pertanggungjawaban kita. Tapi kalau sudah ditakdirkan Allah kita, itu tidak ada pertanggungjawabannya oleh Allah. Apa mungkin ada orang yang sudah Allah takdirkan, dia lahir dalam wajah yang buruk, lalu kemudian nanti ditanya, kenapa wajah kamu buruk? Tidak seperti itu. Kenapa engkau lahir dari seorang bapak penjina, ibu penjina? Enggak ditanya. Jadi ini hal yang seperti ini kita juga harus bisa bedakan mana yang merupakan takdir Allah dan mana yang merupakan ikhtiarnya manusia. Ini kalau orang yang ahli banget nih menyampaikan hal ini, Pak. Ini udah masuk dalam ilmu filsafat ini. Agak dikit pusing-pusing kita, Pak. Ini kok takdir ini sampai disangkut pautkan seperti ini nih. Saya sengaja lebih banyak menampilkan dalil dari Al-Quran itu supaya arahnya lebih jelas. Kalau orang filsafat dia jarang mau mengeluarkan dalil. Dia lebih banyak memainkan akal kita. Sampai nggak akal kita itu. Sehingga kalau yang nggak sampai akalnya, yaitu tadi benar-benar ikut dalam paham Jabariyah itu tadi. Nah, ini Bapak sekalian, mudah-mudahan ini sedikit banyak dapat memberikan gambaran kepada kita. Terakhir di dalam ayat Al-Quran banyak sekali penyesalan dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Itu yang mereka menyesal karena ada dua pilihan, tapi yang dipilihnya adalah hal yang buruk yang tidak memberi manfaat baginya. Itu nanti di dalam Al-Quran coba dibuka banyak sekali, Pak, penyesalan seperti itu. Orang yang berharta, dia tidak mau bersedekah, itu kan berarti pilihan dia. Akhirnya dia menyesal. Dia sampai minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali hanya untuk bersedekah. Itu saja. Nah, itu pilihan bagi kita. Nah, itulah ikhtiarnya manusia. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita. Salah dan kurang itu dari kami. Mohon maaf, dan kita tutup taklim kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.